Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi sa'iri salihin fid dharin amin. Arkanut tolak. Sekarang menjelaskan rukun-rukunnya tolak. Arkanut tolaki khamsatun. Rukunnya tolak ada 5. Mutalikun, orang yang mentolak, menjatuhkan talak. Wasighatun segot, wa mahallun, sasarani tolak. Wa wilayatun alaih, kekuasaan terhadap mahallut tolak. Wa qasdun, harus ada niatan menjatuhkan talak, harus ada tujuan. Ini rukunnya tolak. Pertama mutolik, yaitu suami. Mutolik siapa mutolik? Huwa zauju, ya suami. Apa mungkin yang menjatuhkan talak itu bukan suami? Bisa. Waqad yakunu ghairuhu kal qadhi. Gitu. Bisa jadi yang menjatuhkan talak itu selain suami, kayak apa? Hakim. Tapi enggak sebebas seperti yang di pengadilan Indonesia, seperti diatur oleh KHI, Kompilasi Hukum Islam, itu dengan membuka peluang selebar-lebarnya. Dalam kasus banyak sekali hakim berhak menjatuhkan talak untuk suami, itu banyak yang enggak cocok itu di aturan pengadilan agama yang di KHI itu. Yang sing gawe ndak pati ngerti kitab kok. Sing gawe KHI Kompilasi Hukum Islam itu golongane rektor-rektor UIN niku IAIN waktu itu pada tahun 1974 dulu gitu. Ndak pati iso maca kitab, maca terjemah tok. Nek terjemah salah ya melok salah. Sing terjemah kadang ndak pati paham. Nah, iki melok terjemahe. Jadi akhirnya ndak tepati. Ada di dalam fikih tolak dijatuhkan qadhi itu ada, tapi tidak seluas seperti yang di pengadilan agama di Indonesia ini. Nah, suami waqad yakunu ghairuhu kal qadhi. Kadang-kadang selain suami yang menjatuhkan qadhi fi tolakihi anil muli, yaitu tolak untuk suami yang melakukan ila. Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, kalau ada suami ila, maka setelah lewat 4 bulan maka pilihannya suami wati atau menjatuhkan talak. Tidak mau wati, tidak mau menjatuhkan talak, qadhi yang menjatuhkan talak. Jadi qadhi menjatuhkan talak, walaupun suami tidak menjatuhkan talak tetap dia jatuh. Ya ini contohnya. Jadi enggak seluas seperti yang di KHI. Contoh-contoh lain tapi enggak seluas itu. Balik ke atas, wasighatun, rukun kedua sighot. Nomor 3 wa mahallun, ai mahallud tolak. Sasarannya tolak. Siapa sasaran tolak? Catatan kaki di bawah, huwa zaujah walau rajiatan, yaitu istri walaupun sudah ditolak raj'i. Artinya mantan istri selama masih iddah dari tolak raj'i. Kayak tadi kan, istri yang sudah ditolak raj'i bisa untuk ditolak lagi. Bahkan khulu ya itu. Kemudian wawilayatun alaih, kekuasaan suami kepada mahallut tolak, kekuasaan suami kepada istri. Artinya suami yang bisa menjatuhkan tolak kepada istri kalau masih punya kekuasaan kepada istri. Ya apa penjelasan detailnya nanti akan dijelaskan. Waqasdun, harus ada tujuan makna dari apa yang diucapkan. Cuma ini tidak mutlak, catatan kaki di bawah, dan juga nanti akan dibahas ulang nanti ketika bahas ini. Catatan kaki di bawah, ay qasdul lafdhi li ma'nahu. Apa maksudnya? Ay isti'maluhu fi ma'nahu. Ketika dia mengucapkan tolak tuki, ya memang ada tujuan mentalak, bertujuan menggunakan tolak tuki untuk mana aslinya, yaitu tolak. Paham ya? Harus ada niatan itu. Lu cari sore nggak perlu niat. Nah, makanya dikasih sore perlu niat apa enggak? Enggak kan? Kalau kinaya perlu niat. Lah ini kok perlu qasd? Katanya sore nggak perlu. Nah, wa mahallul qasd ini. Kapan wajib qasd ini? Harus qasd ini. Wa mahalluhu inda wujudis sharif. Orang mentalak harus ada tujuan itu kalau memang ada kondisi yang memang membelokkan makna tolak itu dari maknanya. Contoh, kal mudarrisi, seperti seorang guru nerangkan bab tolak. Seorang guru nerangkan bab tolak, mencontohkan, contoh di tolak itu seperti ada orang ngomong begini, istri saya tertalak. Nah ini, istri saya, loh kok istri saya? Enggak, paham ya? Itu. Nah, tapi lek nyuntuhno kaya ngono pancen niat nolak bojo ya dadi, makanya hati-hati. Paham ya? Nah, makanya sebaiknya seorang guru ketika mencontohkan tolak seperti itu jangan pakai dhamir mutakallim.
jangan pakai domir mutakalim. Walaupun aslinya ketika menceritakan atau cerita ono wong, ada orang misalnya menceraikan istrinya, kalimatnya pakai domir mutakalim. Ketika sampean menceritakan jangan diulang pakai domir mutakalim, salaf tidak suka. Soalnya sampean tujuan tolak, meskipun cerita asli ini, tapi kemudian diniati tolak bojone tadi pisan loh. Karena itu hati-hati, paham ya? Iso ngare was-was dan seterusnya. Nah, diganti domire jangan domir mutakalim. Kata gantinya jangan saya. Nah, misalnya tadi Bejo menceraikan istrinya. Dia bilang istrinya tertalak. Dia bilang istrinya. Padahal Bejo ngomongnya istriku ya. Bejo ngomongnya istriku. Ketika sama cerita, coba pakai kalimat istriku, istrinya. Paham ya? Pokok sesuatu sehingga api, nggak api itu jangan pakai kalimat aku ketika sama cerita, diganti. Walaupun di kitabnya tulisannya ngono kok gantiin. Walaupun di kitabnya tulisannya begitu, zaujati, contohnya, ojo zaujatuhu gantiin zaujatuhu. Soalnya apaan sampai niat, jadi tolak lo bojone lo, paham ya? Nah itu. Dan salaf tidak seneng. Atau kalimat-kalimat kufur, mencontohkan kalimat kufur atau mencontohkan kalimat-kalimat elek diganti biasanya. Senangannya salaf gitu. Diganti domirnya hu, bukan ana ya, bukan ana. Yes. Waqasdun, harus ada tujuan ini. Wa mahalhu inda wujudis sharif kal mudarris, kayak seorang guru. Walladhi yahki kalama ghairi, orang yang menceritakan omongan lain kayak saya menceritakan Bejo tadi ya. Itu. Dan seterusnya. Amma idalam yakun sharif fala yusaratu qasdun. Ini ketika ada kondisi-kondisi tertentu yang mendukung bahwa dia ini tidak bertujuan makna tolak ya, kayak tadi seorang guru menceritakan contohnya tolak. Nah, ini situasinya mendukung guru ini niat mentolak istrinya apa enggak? Enggak kan? Nah, ini kalau nggak ada niatan nggak jadi tolak, tapi kalau diniati nyontono yang niat nolak bojo punya di hati, paham ya? Atau menceritakan omongan orang lain. Nah, ini harus ada konsep baru wuku tolak. Lek ndak ada konsep ndak wuku tolak. Tapi lek kondisi normal ndak ono gawene moro ngomong apa istriku misalnya dan seterusnya, paham ya? Ndak ono gawene masih ndak konsep tadi tolak walaupun niat guyon itu. Amma idalam yakun sharif fala yustaratu qasdun. Yes, itu nanti akan dibahas lebih detail. Sekarang syurutul mutalliki, syaratnya suami yang mentalak. Syaratnya suami yang mentalak itu pertama syurutul mutalliki isnan at-taklif, harus mukallaf. Mukallaf akil baligh. Sobi dan majnun tidak sah. Termasuk orang mabuk enggak sah kecuali lek mabuke disengaja. Nah, orang mabuk itu aslinya enggak mukallaf, tapi diberatkan hukumnya. Lek mabuknya disengaja, ya beda kalau disuguhi wedang enggak ro ditimakno teh ternyata minuman keras mabuk. Lah ini hukum majnun ini sudah enggak sah omongan-omongan ini, paham ya? Orang yang mabuk itu dihukumi kalau mabuknya disengaja, mabuk yang haram, dihukumi koyok wong sadar. Ya apa? Ketika dia menceraikan istrinya jadi. Paham ya? Ketika ngucapno kalimat kufur temenan, waliyadzubillah. Paham ya? Dan seterusnya. Jual belinya sah. Lu kan enggak mukallaf. Iya bener enggak mukallaf, tapi diberlakukan hukum seperti koyok mukal, termasuk tolak ini. Maru wal ikhtiyaru, kehendak pribadi. Tolak itu sah kalau diucapkan oleh suami atas keinginan hati, alias bukan terpaksa. Lek terpaksa enggak salah. Ini yang saya janjikan dari kemarin di beberapa kali disinggung ya. Paksaan itu bisa merubah hukum sing asalnya sah jadi enggak sah, yang asalnya haram jadi enggak haram, iya kan? Itu kalau memenuhi syarat paksaan. Apa syarat paksaan? Ya iki sekarang saya baca. Ini fala yaqau talaqul mukrahi bi ghairi haqqin idza wujidat syurutul ikrah. Tolaknya orang yang dipaksa kalau paksaannya batil, bukan yang memaksa ini dolim, bukan memaksa secara benar. Paksaannya batil, paksaan yang salah, bukan yakni tanpa hak. Ini orang menceraikan istrinya karena terpaksa, di bawah tekanan paksaan, ini tidak sah kalau memenuhi syarat paksaan. Termasuk nikah kemarin terpaksa enggak
Enggak sah, tapi koyo duduk terpaksa umumnya wong terpaksa aku sakjane ndak anu. Tapi yo opo? Betabrus kabeh rata-rata itu paham ya. Nah, bukan terpaksa. Ya ndak pati karep ngono wae. Ndak pati. Dudu ndak karep, ndak pati karep. Nah ini. Nah ini betul-betul terpaksa. Ya apa orang dikatakan betul-betul terpaksa? Syaratnya wahia, syaratnya kudratul mukrihi bikasri ro isim fa'il. Kudratul mukrihi alama kuwasane wong kang meksa alama ing atas nglakoni perkara haddada kang meden-medeni sapa mukri bi kelawan ma ajilan ing dalam saiki dulman kelawan dolim. Syarat pertama, orang yang memaksa memang mampu untuk melaksanakan ancamannya sekarang secara dolim. Nah, yang maksa ya otomatis berarti ada ancaman ya. Jadi ada ancaman. Nanti diterangkan ancaman ini kudu berat. Berat ini berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Jadi harus ada ancaman yang tidak sepele. Kemudian orang yang maksa memang mampu melaksanakan ancamannya. Nah, kalau yang maksa tidak mampu melaksanakan ancamannya, ya tidak berpengaruh, nggak ngefek koyok orang yang tidak terpaksa. Ono mung gede, pegulat tangguh, juara. Itu. Ono arek keceng, kena mau angin kudu mumbul. Ngancam, ayo pegatan bojomu. Ndak tak jotosi kon. Sing keceng mang lho, kena angin kate mumbul ngancam. Ndak kon pegat bojomu tak jotosi kon. Akhire sing anu mang sing pegulate yo wis tak lakoni. Tetap sah atau laki, paham ya? Kenapa? Sing ngancam ndak mampu melaksanakan ancaman ini. Ndak perlu dijotos lentikin mumpul. Paham ya? Nah, itu. Jadi yang apa? Yang memaksa harus mampu melaksanakan ancaman. Ancaman sekarang bukan besok. Ayo pegatan bojo. Nek enggak tak jotos meneh. Tolake saiki sah. Ancaman sik meneh, ya meneh lek dijotos baru tolako. Ndak sah. Nek ancaman sik meneh tolake saiki. Maka apa? Nek enggak kon ndak nolak saiki tak jotos meneh. Meneh bojo are meneh durung karuan urip kok. Paham ya? Ndak boleh lek sampai ngomong dadi tolak ya, paham ya? Gitu. Dan zalim lek maksai hak kayak kodi tadi, kodi yang apa? Suami ilak paksa ayo. Pegatan. Suruhwati tidak mau, pegatan, ndak penjara kok. Nah, ini maksanya dengan hak. Walaupun dipaksa, tolaknya tetap ya. Jadi, syarat pertama. Syarat kedua, wa ajzul mukrohi isim maf'ul, mukroh bi fathir ra. An daf'ihi biharabin wa ghairihi kastighasatin. Lan apese wong kang den peksa an daf'ihi saking nolak mahaddada tadi itu, mahaddada bihi. Itu. Biharabin kelawan melayu wa ghairihi lan liyane harab kastighasatin kok njaluk tulung. Orang yang dipaksa tidak mampu menghindari ancaman. Baru terpaksa merubah hukum. Jadi orang yang dipaksa tidak mampu menghindari ancaman. Menyelamatkan diri dari ancaman. Menyelamatkan diri bisa macam-macam. Bisa melakukan perlawanan. Bisa lari. Bisa minta tolong, jerit. Nah itu. Kalau misalnya sing ngancam kuat, tapi yang diancam masih ada kesempatan untuk melarikan diri. Untuk menyelamatkan diri. Ojo tolak, kaburo. Gengsi, di mana kelaki-lakian saya, nggak usah joko gengsi, kan ya, nggak usah joko gengsi. Kalau masih bisa menyelamatkan diri, menghindarkan diri dari ancaman, maka ancamannya nggak ngefek, paham ya? Artinya tolaknya tetap sawis. Nomor 2. Nomor 3, wadonnuhu lan nyonone mukroh, annahu mukroh yang isim maf'ul. Annahu satune mukroh iku inim tanah lamun nolak lamun mampang sapa mukroh haqqaqa mongko nyataaken sapa mukrih, hati-hati rujuke. Mongko nyataaken sapa mukrih hu ing mahaddada. Itu. Nomor 3 syarat ikra yang ngefek itu orang yang dipaksa punya dugaan kuat. Kalau dia menolak melakukan paksaan bakal dilaksanakan bener ancamannya. Artinya ancamannya serius. Ancaman serius. Duduk ancaman setengah-setengah itu. Ayo. Tolakan. Enggak tak baca kok. Dan dia orang yang dipaksa punya dugaan. Iki lah
tak lakoni bacok temen aku. Serius. Jadi punya dugaan kuat bahwa ancamannya serius. Nah ancamannya tidak pati serius. Oh jadi tolak dadi temen. Paham ya? Wis, syarat nomor 3. Nanti akan ada syarat nomor 4. Sekarang dipotong dulu. Kan yang namanya ancaman, yang namanya paksaan harus disertai ancaman. Lah ancamannya bukan ancaman sepele. Ayo. Tolakan bojomu. Lah ndak kancingnya kelambul tak coplok. Opo kancing coplok kali ben ana penjahit gratis paling ya. Wis siji ae. Sepele dudu ancaman sepele kudu ancaman sing berbobot. Itu. Wa yahsulul ikrahu. Untuk bisa terjadi ikrah itu harus ada ancaman yang berbobot. Dengan cara apa? Bitahwifin bimahdurin. Dengan menakut-nakuti sesuatu yang dikhawatirkan. Artinya sesuatu yang berbobot. Contohnya Kador bin Sadid dipukul keras misalnya, kewaplok duduk kaplok alon berarti kaplok ini ya bahasa wong Solo. Tabrakan atau kaplok lah pasar kewaplok itu gaya siji itu tabrakan kok nabrak sampean. Lah Pasuruan yang metu wiritane wae. Bidor Kador bin Sadid, au habsin atau di penjara, ancaman-ancaman berbobot, au itlafi malin atau dirusak harta bendanya, itu. Nah, ancaman berat ini ya apa? Opo ada ukuran patenda, wa yakhtalif bi ikhtilafi tabaqatin nas, tingkatan atau kedudukan. Ancaman berat itu tergantung orangnya. Ayo, pegatan bojomu. Lek ndak kelakuanmu tak viralkan. Fotomu sing dowe tak viralkan. Ini ancaman berat apa ndak? Ancaman berat apa ndak? Ndak mesti lek arek pancen penggaweane bendino dowe-dowe awake. Ndak ngurus tambah seneng terkenal ya. Nah, bukan ancaman berat, tapi lek toko masyarakat foto dowe tempat turu dowe viralno. Berat apa ndak? Berat apa kata dunia. Itu berat. Jadi ancaman berat itu tidak ada ukuran patennya, tergantung apa orangnya. Atau misalnya tepak pakai apa foto tepak pakai kaos daun lengeni, terus naruh celana sak dengkul ini tok. Ayo pegatan bojomu lek ndak fotomu sing kaosan daun lengeni ambek katokan sak dengkul tok iku tak viralno. Berat apa ndak? Ya delok wong lek tukang becaknya penggaweane ngono bendino. Paham ya? Wong matun bendino ngono. Papan aja bendino ngono ndak izin kok. Ndak izin. Tapi lek toko masyarakat viralno ngono. Nah, izin ya kan. Nah, berat bagi toko masyarakat, tak berat bagi orang biasa lah. Jadi berbeda-beda. Fala yahsulu. Nah, tadi kan ancamannya kudu kontan sekarang. Nah, lek ancamannya sing besok ya apa? Fala yahsulu apa ikrah bitahwifi bil uqubatil ajilah kang bakal teko. Jadi paksaan itu tidak terwujud kalau ancamannya masih akan datang. Pegatan bojomu lek ndak kon tak penjara meneh. Ya meneh ae lek kate dilebokno penjara baru pegatan ojo saiki. Lho engko di penjara temen. Ya lek meneh urip lek ndak. Gitu paham ya. Nah, jadi kudu ancaman kontan. Wala bitahwifi bil mustahak atau ancamannya benar. Kayak kodi tadi itu. Kakaulihi atau contohnya begini. Ono misalnya seorang suami bunuh oleh keluarganya mau dituntut kisos. Kan berat kan? Bunuh dalam aturan Islam di kisos. Nah, keluarga ini ngomong, ayo pegatan bojomu. Lek ndak kon tak kisos. Nah, kisos ini berhak dilakukan apa ndak? Berhak. Kalau dia sampai mentolak ya jadi temen. Demi menghindari kisos. Lah mereka lo masih sampean tolak mereka berhak kisos. Enggak jadi paksaan. Wa min syurutil ikrah, syaratnya ikrah. Tadi nomor 3 kan syaratnya ikrah. Sekarang syaratnya ikrah yang nomor 4. Allah tadharo yen to ora pertelo apa korina tukhtiarin korena kehendak pribadi. Korena kepinginane dhewe, pilihane dhewe. Tidak boleh terkesan orang yang dipaksa ini melakukan paksaan atas kehendak hati. Ya apa contohnya ini? Fa in doharot. Contohnya begini.
Ka'an ukriha ala salasin au sorihin au ta'likin fa khalafa waqa'a. Contohnya, ayo pegaten talaklah istrimu tolak 3. Lek ndak kamu saya bunuh. Tolak kan 3. Dia jawab, ya wis, tak tolak 1. Loh, ancamane 3, paksaane ditolak 3, kok dia menjatuhkan tolak 1. Ini mengesankan berarti waduh lek 3 kok entek tolake. Ndak iso rujuk engko. Wis tak tolak 1 lah. Wis tak tolak 1. Mengesankan begitu berarti pilihan pribadi sah tolak 1. Lek ngomong tolak 3 malah ndak sah blas. Karena sesuai ancaman pokok harus persis sesuai ancaman. Kok taklek ya pakai taklek. Disuruh sore ya pakai sore, jangan diganti kinaya. Paham ya? Atau disuruh kinaya ya harus pakai kinaya, jangan pakai sorry. Itu. Apa? Bal lawafaqo. Bahkan kalaupun sama sesuai permintaan tapi wanawat tolak waqa'a. Jadi yang ini sebenarnya syarat nomor 5. Syarat nomor 5 itu apa? Dia harus melakukan perbuatan murni karena dorongan paksaan. Jadi ketika dia melakukan murni karena dorongan paksaan. Karena itu ketika ada orang pegaten bojomu lek ndak kon tak pateni, mengucapkan tolak diniati tolak. Nah, berarti kan ini bukan karena dorongan paksaan lagi tapi dari dorongan hati sendiri, maka nggak sah. Atau orang ayo sujuto ngomongo kalimat yang menyebabkan kufur, lek ndak tak pateni. Ngomong kalimat kufur bukan karena dorongan paksaan, tapi moro muncul loh, yos. Ngomong tapi niatan hati, ya terjadi kufur. Paham ya? Nah ini syaratnya ikro. Jadi dimanapun tasarrufe wong ikro ndak sah tolak, nikah dan yang lain-lain ndak sah. Ini syarat ini harus terpenuhi semua. Ada 5 tadi ya, atau 4 lah. 4. Itu harus terpenuhi. Terus ancamannya juga berbobot. Ini penting ini. Jadi dimanapun sampai mau kita popo syarat ikro ya iki wis. Itu syarat ikro ini. Nah. Satu kasih syurutu sighati tolak. Syaratnya sighat tolak. Tadi sighat tolak ada yang sharih, ada yang kinayah. Syurutu sighati tolak ma yadullu alal firaq. Ya harus lafat-lafat yang menunjukkan makna pisah. Makna tolak. Itu sharihan atau kinayatan, baik sharih atau kinayah. Yang sharih ini. Cuman di Yakut ada yang muskil ini takleknya. Karena memang beberapa ada. Ya itulah manusia, enggak ada manusia sempurna. Ya ono ae kurangi. Kitab sangat bagus, ono anune kurangi. Nah ini bawah perhatikan fasharih malayah tamil dhahiruhu ghairu tolak. Yang dikatakan sharih itu adalah lafat-lafat yang secara dhahir tidak mungkin memiliki makna selain tolak itu. Fayaqau bihi bila niyah, maka sah tanpa perlu niat. Apa saja yang sharih ini? Wa huwa mustaqut tolak, lafat yang mustaq dari tolak, tidak ada iskal. Wal firaq wasarah, tidak ada iskal. Wa tarjamatu mustaqiha, terjemah dari lafat-lafat yang mustaq. Mustaq ya Allah, mustaqiha muannas. Rujuk ke mana? Tolak, firaq, sarah. Artinya di Yakut ini terjemahnya tolak, firaq, sarah semuanya sharih. Yang muktamad enggak. Yang sharih sebagaimana di Tuhfah dan kitab-kitab lain, yang terjemah yang sharih khusus terjemah itu tolak. Terjemah firaq, sarah enggak sharih. Di sini dohirnya mustaqiha. Berarti terjemah lafat-lafat yang mustaq dari 3 lafat itu. Jadi terjemah ini sharih kabeh. Enggak. Yang benar, yang muktamad bukan yang benar. Ono khilaf sih ya. Yang muktamad, yang sharih hanya terjemah itu tolak. Empu di sini. Di sarah ini apa ada edit apa? Sama aja. Ya pada watarjamatu mustaqiha. Yang muktamad enggak. Yang muktamad hanya terjemahnya tolak yang sharih. Terjemahnya firaq, sarah tidak sharih dan seterusnya ini. Wis untuk taklek seterusnya itu hampir semuanya nanti ada di Miftah. Ya ono sih enggak, tapi tidak usahlah itu kepanjangan.
Jadi cukup sampai di sini, insya Allah kita lanjut besok pada subuh. Tadi saya sudah mau berangkat ke sini, cuman ada keperluan mendadak akhirnya nggak